dari tahun 2014 saya ini sudah bekerja sama dengan toko-toko online shop ini dan toko-toko offline shop ini yang toko-toko tas yang mulia. Jadi saya di endorse sudah dari tahun 2014 sampai dengan 2024. Sudah 10 tahun ada 20 lebih toko-toko tas ini yang memberikan saya tas. Saya mempromosikan toko-toko ini bukan brandnya. Artis Sandra Dewi kembali hadir di kursi pesakitan untuk menjalani sidang kasus Harvey Muiz sang suami dalam perkara tipikor yang telah merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Sandra diberondong sejumlah pertanyaan, salah satunya dugaan bahwa Sandra menjadi pihak penada tindak pidana pencucian uang berdasarkan fakta bahwa ada sekitar 88 tas branded milik Sandra telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti. Tapi terkait itu semua, Sandra menegaskan tidak ada satupun tas miliknya merupakan pemberian atau hadiah dari suami, kecuali kado handphone di setiap tahunnya. Benarkah dari semua tas mewah yang dimiliki Sandra Dewi, tak ada satupun bersumber dari sang suami, melainkan semuanya dari hasil endorsement? Iya kan, untuk tas, saya sudah banyak sekali yang memberikan saya tas yang mulia. Jadi untuk apa suami saya memberikan saya tas lagi? Karena saya yang melarang, kenapa dia harus memberikan saya tas? Sebelum dia bertanya kepada saya, kamu mau tas apa? Ada toko-toko yang bertanya kepada saya, kakak mau tas apa? Kita mau kasih untuk mempromosikan toko-toko mereka ini. Nah, kemudian tas yang saudara peroleh itu, apakah saudara, ini kan tadi jumlahnya 88 ya? Nah, mengenai tas itu apakah saudara hafal semuanya atau ada semua tidak tahu? Ada yang hafal, ada yang tidak yang mulia. Pernyataan Sandra Dewi di hadapan majelis hakim tentu saja menuai pertanyaan. Bagaimana mungkin dari 88 tas mewah yang dimilikinya, tidak ada satupun yang merupakan pemberian dari sang suami atau dibeli menggunakan uang suami? Terkait pernyataan Sandra Dewi, jaksa penuntut umum pun sanksi karena tidak ada bukti detail yang diperlihatkan Sandra dan tim kuasa hukum yang menjelaskan bahwa semua tas branded yang semuanya berjumlah 88 buah tersebut merupakan hasil endorsement. Secara umum keterangan yang disampaikan oleh dua saksi sendiri yang sudah disampaikan ya. Untuk Sandra Dewi, ya memang ada tadi penjelasan mengenai tas sekali lagi. Tapi kami melihat dari sisi JPU ada beberapa yang itu masih perlu dikonfirmasi sekali lagi karena ketika saksi menerangkan mengenai endorsement, kita sampai dengan persidangan tadi kita belum lihat dokumen perjanjian seperti apa. Kemudian tadi ketika misalnya salah satu tempat JPU juga membacakan ya satu contoh perjanjian endorsement, ternyata juga tidak bisa dipastikan sebetulnya apakah itu sifatnya hanya pinjaman ya dari pinjaman atau seperti apa, karena kita juga belum melihat secara detail ya. Saya kira itu. Pokoknya saya cuma datang, saya selalu sedikit. Saya mau hormati semua perjalanan persidangan. Terima kasih teman-teman, terima kasih ya. Namun bantah pernyataan jaksa penuntut umum, tim kuasa hukum Sandra Dewi mengaku telah membawa bukti-bukti sebanyak 1 koper, tapi dalam persidangan kemarin tak diberi kesempatan untuk memperlihatkan bukti-bukti tersebut. Ya karena kan tadi kan kami belum dikasih kesempatan juga untuk menunjukkan kan. Jadi memang nanti rekan-rekan media juga bisa saksikan. Nanti akan ada saatnya kami akan tunjukkan. Kami tadi bawa semua. Ada dari Bu Sandra sendiri udah bawa koper, itu isinya semua adalah kontrak-kontrak. Terus yang kemudian tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, itu ada masing-masing list barang-barang dan yang kemudian kita bisa tunjukkan gambarnya. Sandra Dewi di persidangan kemarin pun diberondong pertanyaan terkait adanya aliran dana sebesar 3 miliar lebih yang ditransfer dari rekening perusahaan milik Harvey Muiz sang suami. Pada konteks ini, Sandra tak menampik adanya transferan ini, namun menurut keterangannya, uang tersebut dimaksudkan untuk pelunasan cicilan rumah. Nah, khusus untuk yang lain saya kira sudah sesuai dengan beberapa dakwaan TDPU, ya, termasuk ada beberapa transaksi tadi sudah dijelaskan kembali ya, ada tambahan tadi keterangan bahwa kemudian di rekening atas nama Sandra Dewi ada aliran dana yang kemudian bersumber dari PT Quantum sebesar totalnya 3 miliar 150 juta rupiah dan beberapa transaksi lain yang sudah tadi dijelaskan. Jadi sebenarnya itu kan sudah dijelasin ya tadi bahwa itu memang digunakan untuk pembayaran pelunasan daripada rumah dan itu melalui PT Quantum karena memang itu harus ditanya kepada Harvey ya. Karena
Dimana kalau di situ berarti kalau dia keluarnya rupiah itu Harvey jual falas. Jadi falas yang dipunya lebih jual, lebih kirim, jadi kuantum langsung dikirim ke Sandra karena memang terkait dengan Sandra. Jadi tadi yang dibilang bahwa pertanyaannya buat saya akhirnya nggak kemana-mana tadi pertanyaannya. Bahwa sekarang saya tanya sama kalian, kalau misalkan saya punya kredit namanya utang bukan? Ya, utang. Lalu ditulis beritanya sebagai pembayaran utang kan itu karena dari Harvey yang kasih perintahnya kepada PSI. Jadi framingnya keterlaluan. Kemarin juga, Sandra Dewi dan tim kuasa hukum mengajukan keberatan. Salah satunya adalah tentang barang-barang dan aset yang telah disita, namun ternyata tidak dimasukkan oleh jaksa penuntut umum dalam daftar dakwaan. Benarkah Sandra Dewi meminta barang-barang yang tidak termasuk dalam dakwaan segera dikembalikan? Dan sejumlah rekening pribadi atas nama dirinya dan anak-anak diaktifkan kembali? Sandra Dewi pribadi. Terus apalagi tadi? Nah, kami yang keberatan itu juga banyak daripada apa yang disampaikan terkait dengan barang yang disita itu kemudian tidak ditempatkan dalam dakwaan. Lalu dia nyita fungsinya apa? Maka tadi kami keberatan dalam hal barang-barang yang memang tidak disebutkan dalam surat dakwaan, kembalikan saja ya, kepada pihak, dan kalau memang itu ada blokirnya dibuka ya, terkait dengan rekening dari Sandra Dewi sendiri dan juga anak-anak. Dan memang tadi disampaikan bahwa itu oleh si Aim ini yang memang itu dari semenjak anaknya masih dalam kandungan terus lahir, dan mereka bertiga menjadi brand ambassador di Brescia selama kurang lebih 8 tahun, dan dana itu semua tersimpan dan sekarang rekening anak-anak itu yang diblokir. Pihak Sandra Dewi menduga jaksa penuntut umum masih ragu apakah sebagian besar barang atau aset yang telah disita ada kaitannya dengan kasus yang sedang dialami Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, atau tidak. Ketika ada barang yang itu tidak ditempatkan dalam surat dakwaan, bukan patut diduga bahwa jaksa tidak yakin terkait keterkaitan daripada barang-barang tadi dengan dakwaan atau perbuatan yang dilakukan. Jika itu ada di luar dakwaan, dan hakim, majelis hakim juga itu kan di dalam dia mempertimbangkan ya berdasarkan pada surat dakwaan yang dikirimkan, bukan berita acara sih. Jadi kalau surat dakwaan yang nggak ada tiba-tiba disebutkan, ini kan jadi pertanyaan. Ya, ini kan proses peradilan masih terus berjalan. Kita harus menghormati jalannya peradilan, dan kita akan lihat saja nih, karena akan segala sesuatu yang akan terungkap semua di sini. Kalaupun kita akan menyanggah setiap apa tuduhan kepada kita, kita harus membawa dengan bukti-bukti yang ada, saksi-saksi yang ada gitu. Dan sebenarnya itu kan bisa dibuktikan ya dari misalnya kan kepemilikan kayak tas. Ya kan. Sebenarnya jujur saya juga awalnya nggak ngerti ya gitu. Jadi kayak kenapa sih tas dipermasalahin gitu. Emang kenapa sih tas gitu kan. Ternyata harganya wow semua ya. Makanya sampai harus menjadi barang-barang bukti yang sekarang ini lagi disita. Tapi kalau misalnya kita ngelihat kan memang ketika sebelum menjadi istri Harvey Muiz pun emang Sandra Dewi juga memang branded banget. Udah koleksi tas juga gitu. Jadi memang apa yang harus dipertahankan atau diperjuangkan, ya silakan diperjuangkan. Karena apa? Kalau misalnya itu benar, pasti akan terbukti benar. Gitu.